Halo Kopi Lovers, hari ini gue punya liputan spesial di daerah FX Senayan. Ada liputan spesial, ketemu sama siapa, nanti gue bakal kasih tahu nih. Tapi sebelumnya, kita ke dalam dulu buat lihat-lihat, dan akan gue kasih tahu tamu spesialnya nanti. Oke, bye! Common Ground. Pecinta kopi rasanya harus tahu tempat ngopi kekinian satu ini. Berada di FX Sudirman lantai 1 Jakarta Pusat yang terdiri dari 2 lantai dengan smoking area. Kalian tidak hanya bisa menikmati kopi enak, tapi juga kalian bisa membeli biji kopi pilihan yang spesial dari Common Ground. 2 house blend andalan Common Ground ada Flora Technica dan Cloak & Dagger. Bagi kalian yang suka rasa coklat susu, buah blueberry, dan almond, Flora Technica akan cocok banget buat kalian. Sementara Cloak & Dagger punya rasa almond panggang, kulit jeruk, dan teh hitam. Spesialnya lagi, house blend ini merupakan perpaduan biji kopi Toraja Kalosi, Ethiopia Korwarki, dan Wahana Rasuna. Gak usah bingung, Common Ground ada tepat di sebelah kiri pintu masuk mall. Untuk cabang lainnya, kalian bisa ke City Walk serta Pondok Indah Mall. Salam kopi Indonesia Sobat Coffee Times. Halo Coffee Lovers, jadi ini dia yang spesial. Hari ini gue ditemenin nih sama Mas Daryanto namanya. Nah, Mas Daryanto ini kan baru kepilih nih ceritanya. Jadi Ketua SCAI 2021 sama 2025 kan. Perasaannya gimana? Oke, pertama sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus saya celebrate ya. Jadi maybe this is a start for me untuk kerja malah sebenarnya. Jadi betul. bukan untuk gua happy tapi ini emang the first step untuk gua kerja sih. Jadi emang di otak in my head itu udah banyak banget program yang apa yang gua harus jalanin gitu. Tapi sebenarnya ada PR-nya nggak sih yang ditinggal nih sama periode sebelumnya, ataupun memang ada nggak sih kayak tujuan yang memang mau dicapai dari sini? Oke, sebenarnya sih apa yang udah dijalani sama kabinet sebelumnya, betul. Apalagi dengan Pak Syaf, dengan udah dua period ya. dia di sana, itu bagus banget. Jadi ada program emang yang menurut gue aja ya, supaya lebih santai ya. Santai. Itu emang udah jalan, apalagi di bagian perhubungannya dengan pemerintahan tuh udah bagus banget. Betul. Jadi emang itu yang kita muda-muda ini nih, yang kabinet yang baru ini nih. Iya, itu yang saya suka itu loh. Emang harus pakai vehicle yang udah ada jalan sebelumnya untuk ngejalanin ke depannya nih. Oh, tinggal melanjutkan. Istilahnya nih kalau gerbong kereta udah ada, tinggal gimana kita tinggal taruh turbo caca doang nih. Betul. Tinggal ngarahin aja mau kemana ya. Arahnya udah jalan. Oh, udah jalan ya. Tinggal gimana kita lebih gerbong ini kita cantikin, kita bagusin, kita bikin modern, pakai mesin baru, jalannya supaya lebih cepat. Oh iya, nah kan kita kan dari Coffee Times kemarin termasuk ikut di pemilihannya kan agak 12 jam loh, dari jam 10 ke jam 10 malam ya kan. Nah itu kan kalau diantara sebenarnya kalau itu ada kompetisinya, bukan kompetisi, maksudnya kayak antar calon ketua umum nih, itu apakah memang ada kayak kampanye sampai black campaign-nya lah, ataupun yang bahasanya kayak oh ini mah pilihan tertentu, ada kayak gitu nggak sih? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya gue mau sampaikan lagi ya, emang itu bisa meeting 10 jam, 12 jam itu emang 10 jam loh itu. Itu menurut gue yang salah satu yang apa ya, zaman jadul gitu loh. Jadi iya. Demokrasi dan segala macam. Jadi udah kayak meeting DPR MPR aja gitu. Jadi I think kedepannya dengan semuanya bakal kita modernize everything, sistem-sistemnya, ada ART segala macam, itu bakal mempercepat semuanya sih. Jadi emang gue mau semua lebih efisien aja sih kedepannya. And antara calon waktu itu sebenarnya emang me personally gue udah kontak few of the calon-calonnya.
Michael Utama, Rinaldi, and a few others, itu emang itu visi misi kita semua sama. Betul. Jadi kita udah siap, apalagi antara Michael dan Rinaldi. Waktu itu kita bertiga, gue udah kontak mereka, siapapun yang menang, kita bertiga siap kerja. Di dalam kabinet itu, soalnya kenapa? Visi misi kita semua sama kok. Betul. Ya kayak saya juga ngebaca nih visi misi semua sama. Gini yang saya lihat gini kan untuk di asosiasi kopi ya. Yes. Untuk di Indonesia ini sendiri kan mungkin nggak cuma SCAI, nggak Yes. cuma aksi gitu kan. Ada ASKI dan lain-lain. Yes. Nah nanti kalau dari Mas Daryanto sendiri nih, ada nggak sih kepengen kolaborasi sama organisasi yang lain? Itu udah pasti. Jadi itu sebenarnya bukannya kepengen, itu emang udah harus gitu. Jadi iya. apalagi dengan ada Aiki, Gaiki, Kopi dan yang lain-lain gitu. Dan apalagi kita juga asosiasi kopi bukan di Indonesia doang kan, ada yang di Singapura, betul. ada yang di Malaysia dan segala macem. Emang tim kita boleh dilihat sekarang kita tim yang paling muda, paling dynamic, and itu yang gue pengen sih di sana gitu. Jadi kita lebih kreatif dan segala macam, dan kedepannya why not kita dengan pengalaman asosiasi yang lain punya, kita harus bisa berkolaborasi. Nah, tapi gini, sejauh ini kan memang sudah dari SCAI sendiri juga Madar udah bakal terjun langsung nih, Yes. ya kan? Ada nggak bukan perbaikan ya, maksudnya lebih kayak ke dari visi misi Mas Dar kemarin kan ada 3 tuh. Nah, itu yang sekiranya bakal didahulukan itu yang ke arah mana sih Mas? Oke. Pertama, satu, saya sudah buat tim kabinet itu yang isinya ada kreatif tim. Oh, ada kreatif timnya ya? Kreatif timnya. Itu menurut saya yang paling awal yang saya bakal jalanin. Jadi digital and creative marketing. Oh iya, Jadi karena zaman kayak gini, kayak digital tuh udah paling yes. Jadi oke itu banget ya. menurut saya yang pertama bakal saya jalanin. Dengan adanya kreatif tim, semua bakal ke digitalize. Iya, betul. Website bakal dibagusin, social media dijalanin, and hopefully members bisa akses ke data-data lebih gampang. Betul, karena Jadi, banyak juga membernya SCAI ya. Yes, information dan segala macam bisa digarap lebih cepat. Jadi pelan-pelan baru kita mulai ke events dan yang lain-lain gitu. Dan satu lagi, yang paling penting edukasi. Edukasi ya, karena Edukasi mungkin paling penting. Kalau menurut kita karena beberapa yang awam nih kan agak sedikit bertanya kenapa sih kopi jadi banyak banget gitu. Yes. Kalau mereka taunya beli di warung ataupun di supermarket gitu kan yang sobek jadi gitu. Nah itu untuk lebih edukasinya tuh ada nggak Mas bentukan event-event tertentu mungkin yang nanti bakal diadakan? Menurut saya emang kopi apa ya, kalau kita lihat dari chain-nya tuh banyak gitu loh. Oh, jadi, betul. Jadi emang kita di specialty coffee kita specialize untuk ngedidik yang di atas nih. Specialty coffee ini apa gitu loh. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa melupakan yang di apa ya, kalau di value chain gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh apa? Saya nggak tahu di kalau bahasa Indonesianya. Yang paling Value chain lah, pokoknya value chain ke bawahnya itu masing-masing emang kita harus edukasi. Soalnya kita nggak mungkin Indonesia produksi jutaan ton, specialty coffee cuma 100.000 ton, 900.000-nya mau dikemanain? Betul. Karena gini Mas, yang terbentuk di masyarakat maupun di negara kita itu sendiri adalah dari sisi iklan aja tuh lebih untuk kopi tradisional ini nggak pernah diangkat gitu loh. Jadi orang kayak cuma tahu gambaran bahwa ada loh petani kopi di Indonesia, ada loh perbukitan kopi gitu kan. Cuma untuk lebih ke spesial kayak kopi-kopi Gayo, kopi Lampung, kopi apa namanya dari mana-mana tuh kan kayak kita hanya tahu itu ketika kita datang ke roastery nih, gitu. Nah itulah yang memang bakal Mas angkat juga itu ya. Makanya nanti kita di tahun ini, insya Allah akhir tahun itu bakal berjalan. Namanya ada program Cup of Excellence. Oke. Jadi Cup of Excellence ini program memang yang udah dijalanin di luar negeri. Jadi tiap negara mereka punya masing-masing Cup of Excellence. Di Indonesia bakal kita jalanin. Itu kopi-kopi sampai dari Sabang sampai Merauke kita bakal curate. Kita bakal pilih yang paling bagus yang mana. Nanti kita bakal ngadain lelang. Dan lelang supaya dunia pun menilai bahwa Indonesia juga punya yang spesialnya ya. Dan auction ini bakal dijalankan lewat portal ACE. Jadi Cup of Excellence itu buyer-buyer dari luar negeri bisa ngelihat dari Jepang, dari Amerika, dari Australia, dari Eropa itu bakal bisa akses. Takutnya malah hasil dari kopi dalam negeri ini malah dimanfaatkan sama negara lain seperti itu takutnya ya. Sebenarnya ada plus minus sih. Kalau emang kita ada something yang kita bisa trade off, kenapa enggak? Oh betul. Ya, kan? Nah tapi kalau yang Mas tahu nih gitu kan,
dari pemerintah sendiri untuk care-nya ke dalam dunia perkopian tradisional seperti apa sih Mas? Kalau yang Mas tahu nih gitu. Sepengetahuan saya, jadi ini ya, jadi emang di zamannya pemerintah sekarang dari perdagangan, pertanian dan segala macam, emang kopi kelihatannya jadi salah satu komoditi yang bakal dipush. Oke. Ya, Iya, kan? karena lagi mau mulai naik-naik. Yes, nih, jadi emang apa ya, kalau kita bilang lagi trendy lah. Iya, benar Ya kan, dari kopi susu dari mana, jadi emang wajar untuk kopi dipush sebagai untuk jadi komoditi nomor 1 di Indonesia ya. Saya belum bilang bakal di dunia dulu ya. Betul. Tapi kita harus tahu nih arah kita kemana gitu loh. Iya. Ya kan. Jadi kita nggak bisa, wah nanti kopi si A harus buka di luar negeri. Kan kita juga harus tahu cara bukanya gimana. Iya. Prosesnya ada gitu. Jadi bukan cuman main buka-buka aja aja gitu. Karena gini Mas, yang buka coffee shop gampang kok, yang tutup juga banyak. Mas, banyak banget. Jadi Betul. gini, kalau mungkin kita ke daerah selatan atau barat nih gitu kan, hampir per 100 meter udah ada nih coffee shop baru yang kadang beberapa kasarnya beberapa orang-orang yang awam nih kayak terbodohi dengan ini adalah kopi ini padahal dia dari biji kopi yang biasa mungkin seperti itu Mas. Artinya standarisasinya sendiri pun akan dibentuk nanti ya. Pasti, makanya saya bilang salah satu yang paling penting itu edukasi. Jadi bukan edukasi di hulu, di hilir, tapi edukasi bisnis ini penting banget. Penting banget, gimana cara kita bisa sustain bisnis kita, apalagi dengan keadaan COVID kayak gini nih, namanya branding, marketing, finance, cash flow itu penting banget. Nah, sebenarnya dari awalnya nih, saya mau tanya balik ke belakang lu nih. Ya. Kok bisa sih terjun di dunia perkopian ini? Apalagi kan kopinya kopi tradisional ini yang notabene-nya nih di Indonesia tuh orang mungkin lebih ke mindset dengan kopi sobek dibandingkan kopi roastery ataupun kopi tradisional. Jujur kalau lihat dari my background itself, itu I grew up in a family of commodities. Oh, jadi ada latar belakang keluarga juga ya? Jadi perusahaan bokap gue, perusahaan kakek gue tuh emang asalnya di Lampung. Kita udah berdagang kopi, sawit, semuanya lah, macam-macam komoditis. Jadi emang udah hidupnya dari sana gitu. Artinya nggak cuma di organisasi ini doang, di rumah pun gerbongnya sudah ada ya? Udah ada gitu. Ya? Jadi dari kecil emang dari sama bokap gue udah dikasih minum kopi terus gitu. Jadi dan apalagi yang paling bikin gue kesan tuh pas gue sekolah sih. Jadi when I was in the States gitu, jadi itu tiap hari minum kopi. Bukan cuma jadi satu kebutuhan, tapi jadi kayak memang yang buat lebih santai kali ya? Iya, jadi santai. Jadi tiap pagi tuh harus minum kopi, tiap siang buat sekolah, ya kalau udah mau exam, sudah mau ulangan pasti minum kopi. Pasti dicari kopinya ya. Dan apalagi waktu itu pas pertama kali gue balik ke Jakarta di tahun 2006 waktu itu. Oh, jadi sempat keluar juga ya untuk belajar di Singapura, gimana cara bikin barista, berarti bikin emang kopi, terjunnya nggak tanggung ya? Oh iya, langsung masuk. Nah, itu gini, kalau ada nggak sih kendala paling utama tuh apa sih ketika memang kita mau mengangkat kopi seperti ini yang notabene kita jadikan usaha nih? Oke. Gitu. Ada nggak sih kendala? Jadi emang waktu itu kendala pasti banyak, tapi kita partner berempat tuh kita masing-masing punya kelebihan masing-masing. Oke. Jadi gue lebih yang tahu kopinya. Ada dia ada partners, Aston dia lebih ke branding, Philip lebih ke distributions. Ada satu lagi mantan juara barista Indonesia, Joshua Tanu. Oh iya, tahu. Itu dia lebih specialized in finance. Oh, jadi memang terbentuknya. Yes, jadi kita gitu ya. masing-masing berempat punya kelebihan masing-masing. Kita jalanin dan itu pun nggak gampang gitu. Awal-awal kita buka kafe sempet tutup. Oh iya. Gue sama Aston sempet ke Australia coba nyari-nyari ide, brainstorming, dan akhirnya ketemu bisnis model yang pas. Nah, itu keluarlah Common Grounds pertama di City Walk. Di City Walk yang pertama kali itu ya. Nah, nama itu dari mana, Mas? Nama bisa jadi Common Ground nggak yang memang untuk beberapa tempat-tempat roastery maupun coffee shop ini kan punya nama yang unik-unik nih, gitu kan. Saya pun pertama kali tahu Mas Dari Antoni di Common Grounds itu apa sih gitu. Kalau orang mau tahu nih. Yes, of course kita pakai jasa orang branding kan. Jadi dia kasih a few names, tapi itu gue juga inspired dari salah satu cafe di Australia yang gue suka nama Grounds-nya itu. Jadi Grounds itu kan bisa banyak
banyak meaning to it ya. Jadi Common Grounds tuh kayak titik temu Iya, dan betul. Grounds Coffee. Tapi when Aston proposed to me that name, kita berempat udah langsung oke, gue suka banget sama ini. Udah langsung jalan. Udah langsung fix tuh namanya itu ya. Fix, gitu. Nah, terus penentuan lokasi untuk membuka cabang ataupun memperpanjang tangan di bisnis ini, apakah harus di mall seperti City Walk atau di FX ini, ataukah mungkin ada pilihan lain? Menurut gue, bisnis tuh is all about adaptation ya. Oke. Jadi kita nggak bisa fix, oh gue harus di mall atau gue harus di standalone gitu. Betul. Emang pertama-tama pas kita buka Common Grounds, mall emang paling laku. Jadi mall tuh emang traffic pullers gitu. Jadi lu mau kemana pun orang pasti ke mall. Betul. Tapi selama pandemi ini kita juga harus beradaptasi. Sekarang ini malah yang di tempat-tempat di luar mall yang lebih jalan. Lebih jalan ya. Nah, nanti kita bakal ada tempat di luar mall yang bakal kita buka bulan depan. Itu di Menteng nanti. Nah, itu berasa banget nggak sih Mas adanya pandemi ini ke dalam kegiatan usaha dari Common Grounds ini sendiri? Pasti ya? Pasti banget. Dan apalagi kita majority di mall, waktu di limited banget. Oh iya, sekarang sampai jam 7 ya? Di sini juga? Iya, jam 7, jam 8 mulai hari ini. Oh, mulai hari ini jam 8? Terus seating capacity kita juga dibatasi ya? Dibatasin dan emang kita harus jaga aman gitu. Tapi gini, bisa nggak sih menimbulkan image bahwa yang dijual di Common Grounds itu lebih ke middle to up karena di mall? Ada nggak sih orang yang akhirnya terbentuk seperti itu, Mas? Oke, jadi awalnya emang pasti. Jadi dengan nama Common Grounds saja, dengan style kita yang kayak gini, itu pun kita juga banyak customers ya, banyak di orang kopi juga lihat, wah ini Common Grounds sih franchise ya? Oh iya. Enggak, itu sebenarnya merek Indonesia sendiri gitu loh. Karena Indonesia kan udah famous satu nih, ada lagi dibilang itu franchise ya gitu. Jadi kita pengen ikut-ikutan gitu kan. Sebenarnya we are local brands, tapi the way how we brand it itu emang kayak merek-merek di luar negeri gitu. Iya, jadi, betul. Ya banyak banget yang ngomong kayak gitu. Dan gara-gara orang punya image ini merek dari luar, jadi kesannya tuh emang kita di atas. Oh, seperti itu. Nah, tapi kita juga ada satu merek lagi yang cater to semua lah ya. Indonesia banget lah. Indonesia banget. Jadi itu di Pondok Indah kita ada namanya tempat ngopi lokal. Apa namanya? Tempat ngopi lokal. Tempat ngopi lokal ya. Di Pondok Indah Mall 1. Mall 1 ya. Itu makanan Indonesia, kopi ada itu juga semuanya. Kalau di sini untuk pure kopinya ya. Yuk mau nyari gado-gado ada kan. Gini, Mas Dar, apa namanya? Untuk pemilihan biji kopinya nih. Itu Mas Daryanto yang langsung turun atau memang sudah membentuk tim yang untuk mendapatkan biji kopi yang paling bagus? Dari awal, yes, saya yang pilih sendiri. Sekarang saya sudah ada tim di roastery pun juga udah ada managers macam. Iya. Jadi tapi saya masih ikut cupping sih. So, jadi saya masih harus ikut curate kopinya kayak gimana dan segala macam. Jadi kerja double ya? Double. Nah, oke Mas, terakhir. Ada nggak sih Mas pengalaman terbaik dari kopi ini, sama yang terakhir adalah ada nggak pesan-pesan untuk beberapa pengusaha nih yang mau ngebangun kopi ini lebih baik ataupun mau memulai di industri perkopian ini? Kesan-kesan paling baik ya? Sebenarnya sih me personally saya suka proses gimana cara ngebentuk bisnis dan even jalanin event dan even I like the process of teaching people. Makanya di Common Grounds sendiri banyak barista yang saya latih sendiri sama tim-tim saya untuk menjadi juara-juara barista. Salah satu mungkin momen yang paling mengesankan pas Jasin juara 4 di dunia ya. Itu salah satu cita-cita saya mengembangkan seseorang sosok yang bisa jadi figur di perdunia kopi, dan nanti sosok orang itu bisa ngajak balik ke bawah. Betul, dan dia bisa memberikan motivasi ke teman-teman yang mau belajar. Jadi kayak image gitu. Jadi orang ini bisa jadi juara dunia, gimana gue pengen jadi kayak dia. Iya, nah betul. Itu prosesnya tuh nggak segampang itu, tapi itu malah jadi
satu figur gitu dan mereka harus belajar gitu. Karena sempat kayak kalau saya pribadi sih Mas dengar kata barista dan bartender gitu kan. Jadi kan kayak dari dulu tuh orang berpikir bahwa itu mah bukan barista namanya. Itu mah bartender gitu kan. Jadi kan memang ada salah satu pemikiran atau mindsetnya harus kita rubah berarti ya antara di dunia kopi maupun di dunia minuman yang sepenuhnya gitu ya. I think it's fine gitu. Sekarang juga banyak bartender yang mulai menggeser untuk jadi barista. Makanya Karena ketemu dunia malam lagi. Makanya yang ada namanya Coffee and Good Spirit kan. betul. Jadi banyak banget digabung-gabung gitu. Jadi yang kayak saya bilang gitu, I don't mind having collaborations gitu. Sekarang ada bar-bar yang udah serve kopi juga. Dia tahu malam cuma jual alkohol nggak mungkin laku nih. Gue jual kopi juga nih siang gimana. Jadi di mix sama mereka gitu. Dan beberapa ada yang baru tuh di Kemang tuh yang siangnya untuk tempat ngopi, malamnya buat tempat mabok kasarnya banyak gitu. Bagus malah itu bisa create a new industry gitu menurut saya gitu. Dan pesan-pesan buat kawan-kawan yang mau buka coffee shop, jangan pantang mundur, jangan pantang nyerah, belajar terus, enjoy the process, tapi ingat cash flow penting banget sih. Oke, sama. Jadi bukan cuma bisnis kopinya, bukan bikin kopinya doang, tapi cara berbisnisnya penting banget. Karena kalau cuma bikin doang siapapun bisa ya Mas ya. Yes. Oke Mas Darito, thank you banget nih. Udah ngobrol banyak, thank you banget. Oke teman-teman, gak usah kemana-mana. Ikutin terus kita, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini Mas, saya punya hadiah buat Mas Dar. Waduh. Wah.